Oh ya, oke. Ada yang mau ke toilet? Oke. Jadi sudah diperkenalkan ya Mas Edi, bisa dipanggil Bupin saja. Ya, bocil misalnya panggilan akrabnya bocil. Bocilnya apa sih? Saya akan menyampaikan materi keorganisasian. Nah, untuk mengawali apa itu organisasi, rekan dan rekanita ada yang berani menyampaikan pendapatnya apa itu organisasi? Angkat tangan. Harus ada ini minimal telung. Gak minimal telung. Apa itu organisasi? Menurut pandangan saya ini gak ada benar salah. Ikatan. Oke, kumpulan untuk mencari tujuan. Apa mana? Ikatan. Terus kumpulan untuk mencapai tujuan. Apa mana? Oke, circle yang positif. Oke. Dari ketiga penjawab itu ngatur ya. Dari ketiga yang menjawab tadi masih ada satu poin yang miss. Apa gitu? Kok mati? Mas mati mas PPT ku? Nanti mas. Nah, kan? Nah ini istilah organisasi sebagai kata benda betul tadi, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Namun masih ada satu poin yang kurang. Lanjut. Nah, kalau cuma untuk mencapai tujuan bersama, kan dari dua ini ngopi, kita sama-sama ngopi di sini ya, ngopi terus ayo ke sana. Nah, itu kan sudah mencapai tujuannya, sudah mau merencanakan tujuan. Terus apa bedanya sama kumpul bolong ini PPNU kayak gini? Ada yang bisa jawab? Satu poin. Ada yang bisa jawab? Ada strukturnya, betul sekali rekan kita. Alfa. Oke, betul sekali. Bahwa organisasi sebagai kata kerja ini yaitu suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis. Sistematis ini tak garis bawahi, tak warna abang dan petok bahwa organisasi itu berbeda sama kumpul-kumpul yang biasanya. Biasanya kumpul kan gak ketua panitiane, orangnya ketua umumnya. Dalam organisasi kan ada ketua, sekretaris, bendahara, CO dan lain sebagainya. Berjaya diobret. Aku lagi. PPTku. Leren ya? Atranya juga leren. Capek. PPTku nomor 9. Itu sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi. Buat bicara bisa. Jadi itu rekan-rekan kita. Jadi apa gunanya kita masuk organisasi, yaitu bedanya ada struktur, satunya nggak ada. Satunya strukturnya bersifat tetap, meskipun di Joko nanti seumpama sampai Mas Kavi di sini sebagai pembina, Mas Kavi. Besok bu. Ketua pelaksananya siapa? Siapa namanya? Mbak Wanda. Seumpama sampai ketemu Mbak Wanda di warung kopi lah. Sampai anggapnya Mbak Wanda tetap Mbak Wanda kemarin ketua panitia Makestan. Nah, itu akan terbawa sampai
Beda lagi kalau sampai cuma kumpul ngopi, sampai cuma rencana ini rencana ngono. Gak enek titel ini, tidak ada titel. Lanjut. Nah ini ada unsur organisasi, ada pelaku organisasi. Sopo pelaku nih? Ya kita semua yang ada di organisasi. Pelaku organisasi yang melakukan organisasi. Ini baru mandi mau kamar mandi. Kedua ada tempat berorganisasi seperti sekarang. Ada acara pesta, tempatnya di TPA Al-Firdaus. Ada kerjasama. Nah kerjasama ini kayak gini. Contoh ringannya, sampean mendengarkan saya berbicara, terus saya juga bisa menyampaikan materi. Itu kerjasama. Terus ada tujuannya sampean berorganisasi. Contohnya ini, tujuannya untuk mengikuti pesta seperti itu. Banyak sebetulnya. Lanjut. Nah ini ada prinsip organisasi. Yang pertama prinsipnya tujuannya harus jelas. Sampai kalau buat organisasi tapi tujuannya karuan di parane, kok gak sampe yo wae, sampe bosen ya enggak? Ya kok ya. Nah, tujuannya gak jelas, ya apa aku melu organisasi. Jadi organisasi itu harus tujuannya harus jelas. Umpama tujuannya untuk meningkatkan jiwa-jiwa intelektual. Nah itu tujuannya jelas. Yang kedua, tujuannya bisa dipahami anggota organisasi. Buat apa tujuan jelas, tapi tujuannya itu tidak bisa kita terima, tidak ada gunanya juga. Tujuannya meskipun tujuannya jelas, tapi tujuannya harus bisa kita pahami. Kalau kita sudah bisa memahami tujuan tersebut, nanti kita enak dalam berorganisasi. Oh, kita punya tujuan bersama. Aku mana legowo organisasi, gitu. Ketiga ada kesatuan dalam perintah dan tanggung jawab. Nek di perintah, ya tanggung jawab. Intinya ngomong. Meskipun atasan memerintah bawahan atau bawahan memerintah atasan, keduanya itu harus sama-sama tanggung jawab. Contohnya seperti anggota memerintah atasan. Mbak, sampai kok gak mau monitoring kita, ini. Nah, atasan juga harus paham. Oh ya, tak monitoring apa tak catat iki. Nah, wis intinya gitu. Tugas bagian tugas yang jelas. Ya pastilah ya. Di organisasi ada, contohnya seperti sekarang ada ketua pelaksana, ada perkap divisi, perkap humas, konsum dan lain sebagainya. Tugasnya kan dewe-dewe, konsum yang ngurusi panganan, ngurusi mobil, perkap ngurusi nenek-nenekan, terus apa mana? Humas yang surat dan lain sebagainya. Terus koordinasi dan komunikasi yang baik. Harus kunci organisasi bisa jalan itu ada di poin 5 sebenarnya. Kalau semua sudah ada tujuan, sudah ada anggotanya, terus sudah ada kesatuan, terus sudah ada pembagian tugas. Tapi kalau nggak komunikasi, buat apa? Menang-menang tok, kan ngerteni. Bocah ini apa iso peka atau jadi gaji kokon gak iso. Angel. Jadi deh komunikasi harus atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, dua-duanya harus saling mengerti. Nah ini organisasi terpelajar, ada PMI, ada PMI ini tingkat apa kuliahan ya, mahasiswa PMI, GMSI, HMI, IMN, terus ini PPNU, ada yang ikut OSIS, ada berapa orang? 2, 3, 4. Motivasinya sampai ikut OSIS apa?
ada efektif R saja nih, efektif R. Oke, lanjut. Nah ini struktur organisasinya IPMI PPNU. Ini tak nganu IPMI tok soalnya kode wae. Ada PP itu pimpinan pusat. Pimpinan pusat UKM di Jakarta kono. Pusatnya dhewe ya. Pusatnya dhewe. Terus ada pusat itu menangani seluruh Indonesia ya, IPMI PPNU seluruh Indonesia. Kalau PW itu wilayah itu Jatim, Jateng, Jabar dan sebagainya per provinsi. Kalau PC per kabupaten atau kota. Terus PAC itu per kecamatan. Terus ada komisariat itu CID sekolah-sekolah Islam biasanya ya. Nah, pondok itu ada, terus ranting ini ranting bisa. Ini. Lanjut. Nah ini pimpinan kita, pusatnya kita ada Mas Agil sama Mbak Wasfi. Ini mana? Mbak Wasfi. Bella Sufa. Ini Mbaknya saya ini di Mekah kan? Di Mekah. Nah, lanjut ada ketua PW. Ketua PW-nya Mas Fakrul Irfan sama Mbak Aisyah Berafifah. Ini ketua PW se-Jatim. Lanjut ada ketua PC Mas Sifa Udin sama Mbak Titis yang habis ini mau konfer PC. Pun perlu kabarnya ya konfer PC. Oke. Nah ini ketua PAC Bura. Masa ada yang kenal ketua PAC Bura? Kenal loh? Ada yang belum kenal? Wah, seorang kenal Mas Rudi harus Mbak Ima. Untuk kenal ini minimal atasannya si kecamatan kenal ya. Biasanya ada ini kok. Mas Rudi dia tadi. Oke lanjut. Nah ini manfaat ikut organisasi. Dia apa aku organisasi ini? Yang pertama melatih kemampuan berbicara di depan publik. Ya Mas aku ngomongnya ada nyampur gini. Tapi mergo aku ikut organisasi, aku malah wani ngomong di arep. Biyen aku pengen nyetor yang harus adem banget. Biasanya alhamdulillah meskipun bicaraku rada sikap padat dan jelas. Tapi alhamdulillah wani. Terus melatih memecahkan masalah. Sama di organisasi pastilah punya masalah cilik-cilik meskipun dibikin bareng-bareng cara masalahnya. Nah, menurut Niko akhirnya sampai sregep kumpul terus dua masalah sregep curhat kok diselesaikan bareng-bareng, rasa kekeluargaannya bakal muncul. Nah terus yang ketiga adalah melatih leadership apa mau kepemimpinan. Sampai mau dijelas nih, melatih bagaimana kita mengatur, ya toh? Mengatur apa wong-wong gitu. Terus memperluas jaringan atau networking. Ini penting ini. Meskipun sampai saya tidak kerasa, tapi besok bakalnya kerasa. Seumpama ini wes. Sampean wes lulus SMA SMK, terus sampean butuh kerja. Sampean lek gane kanca, gane orang dalam angel saiki. Nah saiki wis melu organisasi, terus kanca-kancane sampean ngerti sifatnya sampean iki koyo piye. Dadine kanca-kancane sampean nek pomone nek kerja, kok sampean iso ditawani. Nah, ngono kuwi fungsi orang dalam. Fungsi networking salah satunya tadi. Terus kok pomone nek sampean duwe bakat apa? Terus enek lomba-lomba. Nah, niku bisa dimasukkan ke sana. Aku ada lomba iki loh, aku melu aku kan duwe bakat iki. Nah, itu fungsinya memperluas jaringan. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Di sekolahnya sampai nek gak materi kayak gini. Ada? Gak ada.
bedanya ya seminar karo materi ini. Nah, yang nggak ada pasti merasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan ini ada rasa-rasa kayak gitu. Oh, aku ternyata melu organisasi, melu ini PPN ku enek poin plusnya. Aku ada wawasan baru. Mulai konkretnya itu latihnya dan dideknya lewat materi organisasi ini. Terus yang ketiga karena membentuk karakteristik atau jati diri. Di dalam bekerja sampai kan mesti kok wis berorganisasi terus sampai kok apa negara ini ngelakoni tugas-tugasnya sampean dhewe. Sampean kok bakal ketok. Aku ki bocah modele kayak gini. Aku ki mau disusu-susu. Lah, kuwi sampean kok ketok bakal pas sampean kerjane kegiatan-kegiatan organisasi itu. Contohnya ngomong. Terus melatih kekuatan dalam menghadapi tekanan. So, ngomong ketupelmu, ngomong ngongkon, banyak toh, kopine dan dicam. Nah, itu kok sampai iso ngatur tekanannya teko ketupelmu ini mau. Ya mbak, bagi materi kopine kok tak serahkan mbak sih nganggur. Nah, itu melatih menghadapi tekanan. Terus melatih mengatur waktu dengan baik. Sampai ikut organisasi pasti sampai wes menentukan hari ini kan, hari Sabtu Minggu. Nah itu termasuk melatih mengatur waktu dengan baik. Dari aku makesta hari Senin sampai Selasa, sombong. Aku malah berterang harus sekolah. Nah itu sampai wes menghadapi poin 8 kemarin. Terus bagi ajang pembelajaran hidup yang sesungguhnya. Ini bukan hidup yang sesungguhnya sih. Iki gawe-gawean. So, uripe sampean sok iki kerasa lek wis 18 tahun, 17 tahun ke atas loh. Wis kerasa. Wayahe kerja, tapi kok gawe kerjaan. Wayahe sekolah, kuliah, tapi kok rasanya kok beban. Nah, wis iku enek bakal rasa-rasa kayak ngono. Sampeyan kudu apa lek ini pinter-pinter berpikir jernih. Lanjut. Untuk keluarga bisa mengangkat harkat orang tua, harkat martabat orang tua. Contohnya ngene mau Mbak Wanda sebagai ketua Makestana. Nah, itu di masyarakat Mbak Wanda dikenal. Oh, Mbak Wanda anaknya iki. Lah, anaknya iki loh ketua Makesta. Nah, itu salah satu contohnya mengangkat harkat orang tua. Yang kedua ada menambah relasi. Wes tak jelasnya deh, mau menambah relasi dan lain sebagainya. Terus untuk masyarakat memberi kontribusi yang baik dan bermanfaat. Kontribusi apa sampai cukup itu PPN ini nanti mau berkontribusi ke masyarakat yang seperti apa? Konco seangkatan sampean wis pengen
diskusi bocah PS-an terus game dan lain sebagainya. Lalu sampai dijak diskusi kan bisa nyaut. Oh, aku udah pengalaman ini, kayaknya cocok. Nah, itu. Lalu organisasi gak karo sampai hasilnya alhamdulillah NU ini organisasi masyarakat terbesar ya kan di Indonesia. Masih dari sampean pun hasilnya iso. Tapi ojo sampai berpikiran ngono. Ibaratnya slide terakhir ya. Insya Allah slide terakhir. Oke, dari sini ada yang ditanyakan enggak tentang organisasi? Ada yang mau bertanya enggak? Jadi waktuku sampai jam berapa? Waktuku sampai jam berapa Mas instruktur? 12:15. Wajib sawi. Ada yang mau bertanya? Tekonan lah, ngomong. Terlalu detail. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku boleh minta sampai sobek satu kertas nggak? Sobekkan satu kertas. Sampai sobek sih satu kertas. Di paruh Pak Botol yang gue. Ditulis namanya sampean sama asal ranting. Nama sama asal ranting. Sudah? Ya, gosip-gosip. Sudah? Mulai. Ini sekarang absen ya. Tuliskan kesan pesannya sampean kepada saya. Mbaknya mendeng Pak Ketok. Kesan pesannya sampean kepada saya saat saya menyampaikan materi tadi. Saya itu seperti apa sih Mas Budi? Betul ya? Paham? Paham nggak? Ya, oke. Enak dong soal gitu. Aku malah salting misalnya ini kan. Sembarang los ini di roasting tanyaan aku yang nopo-nopo nih. Jangan tuh lah, murni pendapat diri sendiri kok. Terus,
Ayo, iya. Sudah? Ya, oke. Santai nih. Sudah? Belum? Kira-kira ini. Belum angkat tangan. Ya, cari dulu. Biar ada. Dan pertanyaan kedua, ini. Pertanyaan kedua itu kamu apa sing sampean rasakan terhadap pengalaman ini bahasannya? Langsung tak contohnya ya, Mbak, aku sebelumnya baru ngerti iki, setelah sampean jelaskan aku malah ngerti. Sebelumnya aku baru ngerti pengertian organisasi. Nah, setelah sampean jelaskan aku malah ngerti bahwa pengertian organisasi itu harus sistematis. Nah, itu dia bahasanya ya. Nah, paham maksudku enggak? Nah, apa yang sampean tangkap dari penjelasanku itu tadi? Mana ini deh, kesimpulan lah. Kesimpulannya. Sebelumnya aku udah ngerti ini Mbak, sampai jelasnya aku malah ngerti. Matur suwun Mbak.
Di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, ya Allah, saya kasih ketumpel ketua kelas. Suara. Sudah? Ya sudah? Minta tolong nanti Mbak Wanda ya, dikumpulkan ke Mbak Wanda. Oke. Tak tutup saya. Saya akhiri materi keorganisasian. Masih ada